Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihil ikhwana. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa setia channel HRKU, kembali kita bersua tentunya dalam video singkat bersama HRTI, video dakwah singkat bersama HRTI. Maka mudah-mudahan Allah izinkan kembali kita untuk mendulang manfaat atau mendapatkan hikmah dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mengetahui siapa itu orang-orang yang bangkrut?" Maka para sahabat yang mendengar pertanyaan dari Rasulullah tersebut, maka tentu menjawab sesuai dengan kapasitas pengetahuan para sahabat. Para sahabat menjawab sesuai dengan kacamata bangkrut dalam pendefinisian atau kacamata bangkrut di dunia gitu. Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhaman wala mata'." Wahai Rasulullah, bangkrut menurut pendefinisian kami, bangkrut menurut pengetahuan kami itu adalah tentu orang-orang yang tidak memiliki sepeser uang pun, dan juga ia juga di samping tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, ia di samping itu juga tidak memiliki harta atau aset sama sekali. Itulah orang yang bangkrut menurut fina, menurut kami, kata para sahabat. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, "Faqala innal muflisa min ummati," sungguh orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah." Orang yang bangkrut menurut kacamata pandangan akhirat atau pandangan agama, kata Rasulullah SAW, adalah umatku yang datang pada hari kiamat. Ia datang dengan salatnya, ia datang dengan banyak sekali melakukan puasa dan banyak sekali melakukan zakat. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi walaupun ia banyak sekali amalan-amalan yang diterima oleh Allah, baik itu puasa, zakat dan juga salat yang ia lakukan, di samping itu ternyata kata Rasulullah, ia juga syatama hadza, ia mencela seseorang. Wa qadhafa hadza, dan ia juga memfitnah seseorang, menuduh sesuatu kepada orang lain. Wa akala mala hadza, dan ia memakan hak-hak yang bukan haknya, ia memakan hak orang lain. Inilah yang menjadi sebuah perhatian khusus tentunya bagi kita pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang khawatir akan makanan yang haram. Kita melindungi diri kita dari memakan sesuatu yang haram, tapi kita terkadang tidak memperhatikan uang yang kita hasilkan untuk membeli perkara yang halal. Nah, kita takut memakan babi misalnya, tapi kita memakan ayam misalnya, tapi kita tidak memperhatikan uang yang kita dapatkan untuk membeli ayam. Walaupun ayam itu halal, tapi kalau kita mendapatkan uang untuk membeli ayam tersebut dari perkara yang haram, dari memakan hak orang lain, menipu orang lain, tentu ini tetap menjadi sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah, walaupun sholat kita banyak, walaupun siam puasa kita banyak dan zakat kita banyak, maka kata Rasulullah, wa akala mala hadza, akan tetapi pada hari kiamat ia juga ternyata didapati bahwa memakan harta orang lain, wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan ia juga ternyata didapati pernah memukul orang lain tanpa orang lain memiliki kesalahan. Ia memukul seenaknya saja, mungkin karena ia memiliki kekuasaan, sehingga ia dengan gampangnya, sederhananya itu menyakiti orang lain. Ia menyakiti orang lain tanpa orang lain memiliki yang salah gitu. Ia memukul orang lain tanpa alasan yang syar'i, yang dibenarkan secara syariat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fayu'ta hadza min hasanatihi,
wa hadza min hasanatihi. Maka kata Rasulullah, walaupun orang tadi memiliki pahala yang sangat banyak, maka akan diambil kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut dan kemudian akan dipindahkan, akan ditransfer kepada orang yang ia zalimi tersebut. Orang yang pernah ia zalimi, maka itu akan mendapatkan transferan pahala yang begitu banyak dari si zalim tadi, orang yang memiliki banyak pahala namun suka menyakiti orang lain tadi. Dan kemudian apa kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, dan apabila ternyata sudah habis pahala yang dimiliki oleh orang yang berbuat zalim tadi, maka apa kata Rasulullah, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka akan diambil dosa dari orang-orang yang pernah ia zalimi, diambil dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang pernah ia sakiti tadi, dan kemudian dosa-dosa tersebut dibebankan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Orang yang memiliki pahala tadi, sudahlah pahalanya begitu banyak, ternyata habis, tidak bernilai, ia menjadi bangkrut. Di samping itu ternyata kejahatannya masih banyak, maka orang-orang pernah ia zalimi itu Allah transferkan dosanya kepada orang yang menzalimi tadi. Maka perlu kita perhatikan bahwa ternyata menjadi baik itu, menjadi hamba Allah yang baik itu, taat kepada Allah itu bukan hanya dalam perkara hablum minallah, bukan dalam perkara bagaimana kita beribadah dengan taat kepada Allah, bukan soal puasa saja, bukan soal zakat yang kita tunaikan, dan juga bukan soal puasa yang kita perbanyak. Namun ada hal penting juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minan nas. Kita perhatikan di sini bahwa ternyata ada orang yang sangat baik amalannya, sangat baik dalam urusan akhiratnya, hubungannya dengan Allah, tapi ketika ia menyakiti manusia, ketika hubungannya dengan manusia itu tercela, ia suka memfitnah, ia suka menuduh orang lain, ia suka memukul orang lain dan memakan hak-hak orang lain, maka ternyata amalan-amalan yang begitu banyak, ibadah-ibadah yang begitu banyak ternyata menjadi sia-sia, dan bahkan ia dikategorikan sebagai orang yang bangkrut, al-muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang yang bangkrut ini, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa kita ketika di dunia ini itu memiliki kesempatan untuk beramal, memiliki kesempatan melakukan perbuatan apapun yang kita mau. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa kita mungkin akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ketahuilah akan ada hari nantinya di akhirat bahwa kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan tanpa pernah kita bisa lagi berbuat apa-apa. Maka sebagaimana orang yang bangkrut tadi, ia tidak bisa lagi beramal apapun untuk menebus kesalahannya di hadapan Allah ketika pernah menyakiti orang. Akhirnya karena ia tidak bisa melakukan amalan apapun lagi, Allah ambil pahalanya dan Allah berikan dosa dari orang yang ia sakiti, sehingga ia, kata Rasulullah di akhir hadis tersebut, faturihat alaihi thumma turiha finnar. Turiha finnar, ia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita berlindung dari Allah dari tentunya menjadi seseorang yang al-muflis, orang-orang yang bangkrut, baik itu bangkrut di dunia dan bangkrut di akhirat. Karena bangkrut di dunia itu tentunya bisa dikembalikan kejayaannya. Ketika seseorang itu bangkrut di dunia, tentu bisa dalam beberapa tahun kemudian ia bisa bangkit ekonominya lagi. Namun ketika di akhirat kita sudah menjadi orang yang bangkrut, bagaimana lagi kita bisa menebus kesalahan-kesalahan kita tersebut? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.